Monggo Pak Widi. Iya bisa Pak. Terima kasih Bapak Widi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laurentia Mawar yang pada siang hari ini akan memandu kegiatan VCT Batch 6 DIY tanggal 10 April 2020 di sesi 5 dengan tema Bella the Couple. Belajar asik dengan komik pembelajaran part 2. Nah, tema ini diangkat agar kita bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang bagaimana upaya mewujudkan pendidikan 4.0 yang merupakan tantangan besar guru saat ini. Seperti kita tahu, bahwa penggabungan teknologi dalam proses belajar mengajar yang akan mendorong budaya generasi muda dalam belajar adalah metode yang diharapkan terselenggara, baik pembelajaran tatap muka maupun daring. Nah, menjelang minggu keempat BDR atau belajar dari rumah, ada kemungkinan kita semua, baik guru maupun siswa mengalami kejenuhan karena mungkin cara penyampaian tugas yang monoton. Dan presentasi kali ini akan memaparkan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kejenuhan dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Dan kita lihat bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari Bapak Krisna Aji Wibowo SPD. Beliau lahir di Magelang 25 September 1978 dan saat ini beliau mengajar di SDN Panasan Sleman. Nah, beliau di samping mengajar juga menggeluti bidang video editing, musik, MS PowerPoint, dan beberapa hari yang lalu juga presentasi tentang animasi dan sekarang tentang komik pembelajaran. Nah, harapannya dengan belajar ini kita mendapatkan solusi supaya guru dan siswa tidak merasa jenuh dengan BDR. Nah, mari Bapak Ibu kita dengarkan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Krisna. Dan nanti setelah pemaparan, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi yang beliau sampaikan, saya akan memberikan waktu khusus yaitu sesi tanya jawab setelah Bapak Krisna menyampaikan semua paparan materi kepada kita semua. Kepada Bapak Krisna, saya persilahkan. Terima kasih untuk Bapak Slamet dan Bu Mawar yang sudah membuka acara ini, dan selamat siang untuk para peserta sekalian. Selamat siang. Saya merasa bangga dan senang sekali karena dapat tampil dalam VCT Batch 6 DIY yang luar biasa kali ini di depan Yanda Bunda guru hebat sekalian. Dan dalam presentasi Bella the Couple part 2 ini saya ingin menyajikan sebuah cara termudah untuk Yanda Bunda guru hebat untuk membuat sebuah materi pembelajaran berbasis komik dengan sangat mudah dan sangat cepat. Monggo disimak selanjutnya, ini akan membuat Yanda Bunda semua tercengang dan pastinya senang sekali nantinya. Oke, share screen saya sudah terlihat ya? Sudah Pak. Baik, untuk materi Bella the Couple ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Bunda Siti Andriani Fatona SPD MSI dari SD Muhammadiyah Pakel yang telah menyampaikan cara membuat Bella the Couple ini menggunakan laptop, dan kali ini saya menggunakan cara yang berbeda, yaitu menggunakan handphone. Bagaimana caranya? Ya, sebelumnya kita ulas sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Siti Andriani Fatona, bahwa
Jenis media komik itu dalam proses pembuatannya ada yang tradisional dan modern. Ada berbagai alat yang dapat digunakan, yaitu menggunakan laptop atau PC dan menggunakan HP. Aplikasi yang saya gunakan kali ini yaitu Komika. Komika ini adalah, menurut saya adalah cara yang paling mudah dan dapat digunakan di berbagai jenis handphone, terutama dengan spesifikasi yang kecil. Selanjutnya yaitu langkah persiapan, di mana sudah dikutip oleh narasumber sebelumnya, yaitu olah instruktur saat pembuatan media pembelajaran. Kemudian yang saya sampaikan pada presentasi Flat Animation PowerPoint 2016 juga disampaikan oleh Bapak Burhanuddin Serja Pendidikan saat makeover PowerPoint. Kemudian yang paling utama yaitu yang disampaikan oleh Bu Siti Adriani Fatona, yaitu Bella Decoppe dengan versinya, bahwa ada 3 langkah yang digunakan atau disiapkan saat membuat media pembelajaran, yaitu yang pertama adalah storyline, kemudian dikembangkan menjadi storyboard, kemudian mempersiapkan semua bahan menjadi satu folder. Ya, dari situ kita akan membuat Bella Decoppe ini menjadi lebih cepat. Untuk storyline ini, Yanda Bunda semua membuat garis besar atau garis ceritanya. Dari garis cerita itu kemudian dikembangkan menjadi bagan-bagan atau frame, jadi digambar dengan sketch langkahnya. Kemudian untuk bahan ketiga dalam Bella Decoppe ini yang perlu disiapkan adalah foto-foto atau bagian-bagian dari adegan-adegan yang disimpan, dan simpan semuanya dalam HP karena kita akan menggunakan aplikasi ini. Ya, aplikasi apa yang kita gunakan? Ya, inilah Komika. Komika ini dapat diunduh di Play Store dan tidak membutuhkan spesifikasi handphone yang tinggi karena ukurannya juga cukup kecil. Ya, mengapa saya memilih Komika ini? Karena Komika ini fiturnya cukup sederhana. Jadi untuk Yanda Bunda yang tidak punya skill menggambar pun atau tidak punya pengetahuan yang luas tentang fungsi-fungsi dalam sebuah aplikasi, ini akan mudah untuk diikuti. Selain itu, aplikasi ini luar biasa membantu kita dalam mengubah sebuah image menjadi sebuah komik atau tampilan lukisan atau gambar. Selain itu, Yanda Bunda juga dapat memilih cara-cara yang paling mudah untuk Yanda Bunda selain menggunakan laptop. Nah, dalam sebuah komik ada bagian-bagian yang harus Yanda Bunda pahami. Yang pertama adalah page atau halaman. Jadi halaman ini memuat frame atau bingkai-bingkai ya, atau kotak-kotak yang nantinya semua hasil storyboard yang dikembangkan dari storyline tadi diinput ke situ. Nah, ingat bahan-bahannya hanya berupa foto. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebuah aplikasi yang kita sebut tadi adalah Komika. Komika terdiri dari interface-nya adalah galeri, kamera, dan multi, di mana galeri ini digunakan untuk membuka satu frame dari galeri ponsel, kemudian kita ubah menjadi komik. Selanjutnya yaitu kamera, yaitu membuka satu frame dari kamera ponsel, jadi langsung kita ambil gambarnya dari adegan-adegan yang kita butuhkan. Selanjutnya yang paling asik di sini yaitu membuka banyak frame dari galeri ponsel sehingga menjadi satu tampilan komik, satu halaman komik. Ya, di sini adalah keunggulan Komika yang sangat mudah dioperasikan oleh siapapun. Bahkan anak-anak pun untuk kelas SD, untuk yang kelas atas
ini saya rasa sangat mudah untuk membuatnya. Kalaupun mereka hanya berupa foto tanpa diedit menjadi komik pun juga bisa, dan sangat cepat. Cukup siswa-siswa mempersiapkan adegan-adegan yang mereka butuhkan untuk membuat tugas-tugas di rumah. Nah, kita bahas salah satu prosesnya, di mana galeri dan kamera ini sama, cuma nanti sumbernya gambar yang berbeda. Nah, di sini setelah pilih galeri, Anda Bunda akan mendapat tampilan seperti ini, di mana ada mode, setting, dan oke. Mode adalah model-model komik atau sketch yang dihasilkan dari image, nanti bisa Anda pilih. Kemudian di setting ini adalah untuk mengatur detail gambar yang sudah kita convert. Kalau sudah kita pilih, kemudian sudah mantap ya, kita tekan oke. Nah, seperti ini adalah sebuah contoh gambarnya. Ini tadi adalah sebuah foto yang saya convert menjadi sebuah mode kartun. Oke. Ya, saya rasa cepat sekali ini dipahami. Next, kita pelajari mode yang ada di sana. Yang pertama adalah kartun, komik, flow, stem, lucid, marker, pop art 2, glam, dan si marker. Masing-masing mempunyai hasil yang berbeda. Tinggal bagaimana Bunda akan buat seri-seri komik ini, ingin berwarna atau hitam putih, atau seperti wet painting ya, seperti teknik melukis dengan basah gitu. Oke. Di sini kita pelajari setting, di mana ini ada komposisi garis. Semakin kecil maka detail gambar tadi akan semakin jelas. Langkah selanjutnya, ya. Kemudian kecerahan bisa kita setting. Kita setting di sini, adalah setting di sini, pilih sini, nanti akan keluar tampilan. Di yang paling atas ya, ini seperti saya sampaikan tadi, komposisi garis. Jadi dari foto kita convert menjadi, ini saya pilih tadi milih kartun, dimana komposisi garis semakin ke kiri maka detailnya akan semakin banyak. Kemudian kalau semakin kanan maka akan diambil biasanya garis-garis utama. Jadi minimal image yang Anda Bunda hasilkan ini kecerahannya cukup baik dan pencahayaannya cukup baik. Kemudian kecerahan di sini untuk menyetel pencahayaan. Yang bawah adalah efek-efek bayangan. Kemudian yang selanjutnya adalah komposisi warna. Ya, jadi kontrasnya akan semakin jelas. Untuk selanjutnya yaitu ketika pilih text speech yang bawah ini. Ya, text speech adalah di sana ya Anda Bunda bisa memilih bentuk balon teks ya. Di sana pilih sesuai, ada yang untuk sebuah prolog, kemudian saat karakter ini bergumam atau melamun, dan di sini ya Anda Bunda dapat memilih saat karakter berbicara ya. Dan di sini setelah semuanya sudah kita input, kita ketik, tinggal kita tekan apply, kemudian save. Setelah di save, di sini Anda Bunda nambahkan misalnya ini untuk karakter yang sedang berteriak atau jatuh atau kaget atau sesuatu yang mengejutkan. Kemudian yang selanjutnya, pilihan yang selanjutnya yaitu yang bagian atas, silakan amati itu. Nah, itu adalah untuk memotong sebuah image, dan di sini proses pemotongan image agar sesuai dengan keinginan atau dengan memilih rasio yang ada di bawah. Di rasio ini kita bisa pilih perbandingan sebuah bingkai, bisa 1:1, yaitu hasilnya adalah square atau persegi. Kemudian persegi panjang 1:2, 1:3, dan 2:3, dan selanjutnya. Sesuaikan seperti yang Anda Bunda butuhkan untuk diinput ke dalam
bingkai. Nah, interface selanjutnya yaitu di bagian atas, yaitu stiker. Ini biasanya ada di bagian bawah, cuma saya taruh di atas agar lebih mudah. Ya, untuk stiker ini adalah berupa text speech yang sudah jadi, dan ini bisa di input langsung ke gambar. Tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan storyboard yang dibuat. Dan semua yang tersedia di sini cukup membantu kita dalam buat komik agar terlihat seru, penuh dengan warna. Jadi Anda Bunda tidak perlu repot-repot lagi untuk mengunduh yang file PNG. Sangat mudah diaplikasikan, dan terlebih ketika anak-anak kelas atas diberi tugas menggunakan aplikasi ini, insya Allah mereka dapat menyelesaikan tugas dengan sangat cepat, dan ini sangat menarik untuk kelas-kelas yang atas. Nah, next step di sini yaitu saat memilih menu kamera. Ya, setelah mengambil gambar, kemudian lakukan langkah-langkah seperti langkah saat membuat galeri tadi. Jadi sama caranya, cuma bedanya di sini sumber fotonya kita ambil langsung saat itu juga. Misalnya, atau kita membuat media pembelajaran yang mengikut sertakan siswa dalam membuat materi tersebut, kemudian digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Next step yaitu adalah multi, di mana di sini akan menghasilkan beberapa frame dalam satu halaman. Ya, di sini kelebihannya yaitu Anda Bunda dapat memilih menu image atau mengambil dari PDF. Ya, tinggal pilih mana, lalu pilih bagian frame-frame yang akan diinput. Sangat mudah sekali. Ya, ada yang 2 bingkai, ada yang 3 bingkai, macam-macam yang Anda Bunda tinggal pilih sesuai dengan selera yang Anda Bunda. Ya, setelah kita pilih frame di sini, kita sentuh satu persatu, kita isi dengan image, hanya dengan menyentuh, ya, dengan menyentuh kotak-kotak atau frame-frame atau bingkai-bingkai yang sudah ada. Dan kemudian di sini Anda Bunda dapat memilih image. Nah, di sini kita sentuh misalnya di sini, tak seperti itu. Kemudian alur membacanya juga ya Anda buat sesuai dengan keinginan. Ya, ada yang berurutan dari kiri ke kanan, atau juga bisa yang seperti mengular seperti itu, nggih. Atau juga bisa dari ke bawah kemudian ke atas langsung ke bawah seterusnya. Nah, seperti ini. Ya, sangat mudah. Dengan aplikasi lain mungkin Anda Bunda membutuhkan waktu yang lama karena harus menggambar dari bingkai ke bingkai. Tapi dengan aplikasi Komika ini, Anda Bunda akan menghasilkan satu halaman komik ini dengan sangat cepat, dan tentunya akan meringankan beban kita saat menghadapi BDR ini. Lebih asik ketika anak-anak membaca materi berupa komik, karena apalagi mereka yang dijadikan tokoh utama dalam komik pembelajaran tersebut. Dan setelah diinput secara keseluruhan, nanti kalau bisa satu komik ini, satu halaman ini mempunyai tipe yang sama atau mode yang sama, dan disinilah hasilnya, ya. Tambahkan teks atau stiker sesuai dengan storyboard yang telah dibuat. Nah, setelah selesai input, semua frame sudah selesai, kemudian ekspor atau unduh. Nah, di bawah itu tanda unduh. Nah, atau bisa di-share ke grup WA langsung saat itu juga, ya, dengan menu yang sebelahnya unduh itu. Ini langkah-langkah yang mudah
yang dapat Bunda Yanda lakukan, dan terima kasih sudah berkenan bergabung dengan kami di sini. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selanjutnya materi ini akan kita kupas lebih dalam lagi dalam sesi tanya jawab. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, itu wajib untuk Yanda Bunda agar channel saya ini berkembang dan dapat menyajikan sesuatu yang baru, yang inovatif dan mudah diterapkan di sekolah Yanda Bunda. Kemudian untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Bunda Mawar. Monggo Bunda. Ya, iya Bapak Krisna, terima kasih atas pemaparan yang sangat inspiratif tentang bagaimana caranya belajar asik dengan komik pembelajaran, dan memang sangat mengasihkan ya sepertinya ya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan saya mengundang Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan dan request Pak Krisna. Yang pertama dari Bu Rista Tiaswari, dan saya kurang tahu ini Bapak atau Ibu VCIC, minta tolong share link presentasi atau PPT Bapak supaya bisa dipraktekkan langsung atau bisa belajar dari awal. Bisa nggak Pak Krisna nggak? Siap ya Yanda Bunda, nanti akan saya share materinya. Iya, ini dari Bu Nafiah Altafunisa juga ingin Bapak coba dipraktekkan, ngaten. Ya, berarti langsung praktek gini. Ya, masih nampak di layar ya share konten saya. Sebentar, sampun ya Pak, sudah. Baik, kita langsung praktek dari proses unduh. Kita langsung menuju Play Store. Di sana Yanda Bunda tinggal tulis Comica ya. Nah, di sini Comica. Kemudian nanti akan diarahkan pada aplikasi tersebut. Nah, ini Comica mengubah foto. Nah, ini. Nah, Yanda Bunda kalau sudah download nanti tinggal bisa langsung buka dari tulisan ini, buka, atau langsung dari shortcut yang ada di HP Yanda Bunda. Ini Comica ini. Ya, gambarnya semacam ini. Saya coba buka dari Play Store-nya setelah unduh. Oke, kita di sini klik buka. Ya, kemudian ini kita lewati dulu, no thanks. Nah, di sini adalah galeri ya Bunda. Di galeri ini kita dapat langsung memilih foto yang tersedia di HP kita. Ya, kita misalnya memilih dari folder ini. Nah, folder ini tadi sudah saya buat dari komik ya. Coba kita pilih yang lain dari folder ini ya. Ini aja jagoan saya, ini mana ya. Sebentar, ini agak nge-lag karena tampil online gitu ya. Nah, ini kita ambil salah satunya contoh, misalnya ini dari foto ya Yanda Bunda ya. Ya, kalau bisa untuk pencahayaannya pilih yang baik atau yang bagus. Jadi untuk wajah itu tidak terlihat gelap. Ya, seperti ini. Langsung karena saya seleranya adalah kartun, maka dari sini akan saya pilih kartun ya. Ini kita lihat pencahayaannya dan detail barangnya mungkin kita susun sedemikian rupa. Nah, ini adalah untuk komik, kemudian flow, stem ya, kemudian marker, kemudian ada pop art 2, ada slam, ada glam, kemudian ada si marker ya. Nanti tiap-tiap mode ini akan menghasilkan gambar yang berbeda dengan foto yang sama. Nah, untuk glam ya.
Saya lebih senang biasanya saya pakai kartun saja yang berwarna, sehingga karena anak-anak sangat tertarik dengan yang berwarna seperti itu ya. Oke. Bisa pilih sesuai dengan selera Ayah Bunda semua, tinggal kemudian klik di kartun, kemudian di sini ada setting, pilih settingnya tadi saya paparkan. Ini semakin ke kanan maka detailnya akan diambil garis-garis utama, dan semakin ke kiri maka dia akan semakin detail. Minimal dari muka, kalau terlihat pupil itu juga kelihatan hitam. Kemudian di sini ada kontras ya, mungkin di sini ya kontras. Kemudian dari bawahnya di sini adalah banyaknya pewarnaan yang digunakan, layer warnanya. Kemudian di sini adalah di sini kontras ya, semakin cetar warnanya. Saturasi ya, saya di sini saturasi ya, saturation. Kemudian setelah pilih, langkah selanjutnya adalah memilih teks. Nah, misalnya saya pilih balon teks yang ini saja. Nah, si kecil ini bertanya, kita input di situ ya, nanti bisa pilih huruf di A besar, A kecil itu sebelahnya. Kita ketik aja, ayah di mana ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, baru kita geserkan sesuai dengan letak yang kita inginkan ya. Kemudian bisa kita besar kecilkan seberapa besar, sesuai dengan selera kita masing-masing. Ini sangat mudah, tinggal tarik yang bulat itu di kanan ya. Kalau sudah pas, kemudian klik apply ya. Setelah itu baru kita potong ya dengan cut. Nah, kita bisa memilih di sini secara manual seperti apa, dan ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah menulis teks. Nah, ini kita bisa memilih rasionya di sini ya. Kita pilih rasio misalnya, sudah ceklik seperti ini. Kemudian kalau sudah, tekan save, atau ini di selanjutnya kita kasih stiker misalnya, input bisa hitam putih, color atau BW itu white, black and white. Kita pilih saja sesuai dengan keinginan ya, semacam ini. Misalnya kita taruh, dan di sini lingkaran kita putar-putar dari menggunakan lingkaran itu, disesuaikan dengan posisinya. Kalau sudah oke, tekan apply, kemudian save ya, save di kanan atas itu. Berarti kita sudah selesai membuat lewat galeri. Kita menghasilkan sebuah adegan ya. Maaf, ini ada iklan ya, kita tunggu, kita X dulu. Nah, itu ya Bunda, karena lewat galeri atau kamera. Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah halaman menggunakan multi. Oke, dengan multi ini kita tekan multi. Di sini Bunda boleh memilih mana yang Bunda inginkan untuk membuat bingkai tersebut. Mau dibuat 6 gambar, 5 gambar, atau berapa. Saya pilih yang cepat saja, 3 gambar misalnya. Dari sini kita pilih ya, kita pilih satu persatu ya, gambarnya yang mana. Misalnya saya masih menggunakan bahan yang tadi, yaitu foto jagoanku. Nah, ini promosi anak lanang. Ya, setelah kita pilih, baru kita geserkan bingkainya sesuai dengan ukuran bingkai tadi ya. Kita klik selesai. Nah, ini sudah jadi. Baru selanjutnya kita pilih mode yang mau kita gunakan ya. Saya lebih senang kartun ini ya. Kita atur settingnya di sini, sangat mudah sesuai dengan keinginan kita. Silahkan dieksplor sesuai dengan apa ya, bahan masing-masing, karena tiap foto nanti akan menghasilkan
pewarnaan yang berbeda. Nah, sama langkahnya, boleh kita pilih stiker dulu atau boleh kita kasih balon teks dulu ya, teks speech ya. Nah, pasang seperti ini, kemudian baru teks speech kita masukkan. Untuk huruf ya Bunda bisa pilih di A ini, A besar A kecil, itu pilih hurufnya. Nah, kita kasih tulisan bolaku mana, nggak apa-apa, ini contoh ya seperti ini, kita taruh seperti ini. Udah next step yaitu memilih bingkai yang selanjutnya, bingkai kedua. Kita pilih dengan folder yang sama ya, masih tema jagoanku. Ini baru bikin dialog. Nah, kita pilih kartun, kemudian kita setting, kita setting lagi, kita ketik lagi. Nanti semakin Bunda semakin sering menggunakan akan semakin mudah, karena fitur-fiturnya tidak terlalu berat seperti mungkin Photoshop atau Corel Draw, dimana di laptop itu banyak sekali fitur yang kita pelajari dan terkadang kita bingung karena terlalu banyak fitur. Nah, saya rasa ini aplikasi ini menyajikan sebuah fitur yang mudah sambil kita ketik. Oh, ternyata di sana. Aduh, ini ternyata di sana. Kita atur seperti itu. Ya, kemudian kita tambahkan lagi teks balon. Ya. Ayah, tolong dong bolanya. Nah, oke, kita pilih, kita taruh ukurannya, kita geser-geser sesuka kita ya. Syukur kalau Bunda sudah ada storyboard, nanti letaknya di mana, ini balon teksnya di mana, itu lebih mudah. Tapi karena ini saya prakteknya ini langsung, jadi tidak pakai storyboard. Bunda juga bisa, tapi lebih bagus kalau ada storyline dan storyboard hingga semua menjadi ceritanya, alurnya lebih tertata gitu ya. Seperti Pak Heri ini juga termasuk ahli beliaunya di dalam membuat komik-komik semacam ini. Jadi luar biasa, saya mendapat orang yang datang ke sini, orang-orang hebat. Saya jadi merasa minder sebenarnya, tapi tidak masalah. Yang penting di sini kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan saling memberi manfaat untuk satu sama lain ya. Nah, di yang ketiga ini ya, terima kasih ayah. Nah, di frame ketiga sangat cepat Bunda, nggak perlu 2 hari, mungkin 15 menit kalau materinya, kalau bahan-bahannya siap sudah jadi Bunda, tinggal mau bikin berapa halaman ya. Kalau sudah, nanti jangan lupa diunduh, maka jadilah 1-2 halaman komik. Nah, di sini tandanya tersimpan di dalam folder kita. Itu Bunda, semoga ini mudah dipahami. Matur suwun. Iya Pak Krisna, sangat jelas sekali tadi cara memaparkan bagaimana prakteknya ya, bisa kita praktekkan ke siswa nanti. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Gioto sepertinya. Apakah bisa di laptop atau komputer, Pak? Matur suwun, Pak Gioto ini luar biasa. Beliau adalah instruktur pendamping, salah satu instruktur pendamping di kelompok saya. Matur suwun. Jadi untuk pilihan tadi untuk HP, saya memilih menggunakan ini, Komika ini, karena saya pikir sangat cepat daripada saya menggunakan laptop. Kalau untuk menggunakan laptop Bunda bisa
tergantung laptopnya ya bunda, speknya seperti apa, karena banyak sekali pilihan aplikasi, tapi banyak juga di sana berbayar dan harus registrasi, dan tentunya itu sesuai dengan skill Yanda bunda semua. Makanya saya memilih menyajikan yang paling menurut saya paling gampang dan cepat. Nah, dan terlebih ini tidak membutuhkan spek yang sangat tinggi, spek kecil pun insya Allah masih nyampe. Ini juga ketika kita upgrade laptop itu biayanya sangat mahal. Nah, lebih baik kita lem biru saja, kita lempar dan beli yang baru, HP yang lebih speknya lebih tinggi itu. Insya Allah dengan harga separuhnya itu kita sudah dapat yang the best untuk HP ya. Ini HP Android ya bunda, bukan iPhone. Yep. Berarti lebih praktis kalau menggunakan HP ya Pak ya? Betul sekali. Betul. Oh, oke. Oke, terima kasih Pak Krisna. Kita sapa dulu mungkin Bapak, ini tadi ada tamu ya dari Ngawi, Jawa Timur nggih Pak Heri, guru IPA dari Ngawi Jawa Timur. Halo Pak Heri, dan beliau sepertinya bertanya tadi Pak Heri sebentar. Ini sepertinya Pak Heri. Bapak, bagaimana cara klik rasio ukuran? Gimana nggih? Caranya klik rasio ukuran? Nggih, Pak Krisna. Siap. Jadi tinggal pilih saja ya bunda di bawah itu. Nah, jangan lupa SLC YouTube saya. Iklan nggih, iklan. Maaf ini sambung fungsi. Nggak apa-apa Pak. Ya, biar YouTube-nya bisa dimonetisasi dan bisa upgrade perlengkapannya. Ya, oke. Di sini kita buka rasio di sini. Ya, kita pilih galeri di sini untuk galeri. Kemudian kita pilih dari folder. Nah, saya mau pakai ini ya, relawan Palang Merah Indonesia yang ini masih bekerja di posko COVID PMI Cabang Kota Magelang. Ya. Oke. Ya, di sini bisa kita pilih. Setelah kita pilih, kemudian kita pilih modenya. Sesuai dengan selera Yanda bunda semua ya. Ini saya memilih ini karena dia dulu salah satu relawan yang berangkat ke Aceh itu setelah pasca 3 bulan pasca bencana, dan luar biasa teman saya ini Mas Ihsan dari Kota Magelang tapi domisili di Kabupaten ya. Kita utak-atik di sini sesuai dengan selera ya, karena gambarnya mungkin kurang jelas. Ya, ini luar biasa orangnya, gundul. Ya, di rasio di sini ya Anda bunda di bawah ini bisa dipilih sesuai dengan yang Pak Heri inginkan. Setelah kita pilih besar kecil, kita mentokkan nggak apa-apa, kita pilih kemudian apply ya, kemudian save. Oke. Iya Bapak, terima kasih sekali ya. Jelas sekali ya cara mengatur rasio ukuran image-nya ya Pak ya untuk masing-masing kartunnya nggih. Nah, ini iya Pak Krisna, ini dari Ibu Nafiah Altafunisa. Beliau ingin bertanya, Bapak bisa tidak mencoba ditayangkan yang ada videonya? Apakah ada video atau semacam itu Pak? Mungkin ditayangkan yang sudah jadi mungkin ya Pak ya? Baik bunda, ini salah satunya contoh kegiatan anak ketika BDR sahabat kartun, dan ini adalah materi yang saya sampaikan. Mungkin ya. Anak belajar lewat grup WA. Nah, saya takutnya nanti kalau bagi yang video ini saya sudah limit di baterai ini. Saya coba, mohon maaf nanti kalau terputus. Halo Pak Krisna.
Sebentar ya Bapak Ibu nih, sepertinya ini ada masalah dengan koneksi. Coba kita hubungan lagi dengan Pak Krisna. Mungkin sambil menunggu Pak Krisna kembali di presentasi kali ini, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa dituliskan di chat nggih. Ini saya mau menyapa dulu ini Pak Kawit Sayoto, ini teman saya. Halo Pak Kawit, apakah ada pertanyaan? Monggo loh ditulis loh kalau ada pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, nggih, Bu Ayu Dewi, Bu Putih, Bu Endang, Bu Eni, Bu Eris, Bu Farida, monggo. Pak Heru, Pak Heri tadi yang dari Jawa Timur, Bu Iis, Bu Zazila, Bu Junini, Bu Kasiati, monggo jika ada pertanyaan sambil menunggu Pak Krisna. Bu Nafiah, Bu Nur Biatun, dan Bapak Ibu yang lainnya mungkin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang pernah menggunakan aplikasi Komika ini, mungkin bisa sharing bagaimana pengalamannya memberikan pembelajaran menggunakan aplikasi Komika ini, apakah memang sangat menyenangkan, anak-anak enjoy atau sangat senang dan akhirnya tidak jenuh dengan belajar dari rumah. Monggo. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Andriani Fatona. Cara menghilangkan garis di frame, saya tampung ya Bu ya, nanti kita tanyakan ke Pak Krisna. Ini baru diusahakan, kenapa kok tiba-tiba menghilang. Tadi ada beberapa yang request supaya di-share PPT-nya. Tadi sudah saya sampaikan ke Pak Krisna, beliau siap untuk nge-share nanti di grup besar mungkin ya. Monggo Bapak Ibu, jika ingin mungkin share, audionya bisa di-on-kan, terus kita berbagi pengalaman. Dari Bu Endang pasti sudah habis ya? Belum Bu, saya share lagi. Atau dari Bu Andriani Fatona, yang kemarin memaparkan Komika juga, part 1, mungkin bisa berbagi pengalaman Bu Andriani, atau Bapak Ibu yang lainnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Kawet, aplikasi Komika apakah kompatibel untuk semua jenis smartphone Android? Beberapa HP jenis Gingerbread apakah kompatibel? Saya tampung dulu ya Pak Kawet ya, saya tidak bisa menjawab. Atau Bu Andriani Fatona ini bisa menjawab, karena kemarin part 1 itu dipaparkan oleh Ibu Andriani Fatona. Monggo Ibu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Kawit Sayoto sambil menunggu dari Pak Krisna, karena sebenarnya Pak Krisna ini tadi detik-detik sebelum presentasi itu mati listrik. Jadi mungkin ini baterainya habis atau bagaimana, kami baru mencoba untuk menghubungi. Monggo Bu Andriani mungkin bisa mencoba untuk menjawab, membantu untuk menjawab, nggih? Halo? Nggih? Ya Bu Andriani ya? Bu Andriani, nggih. Monggo kalau bisa menjawab Bu, bisa bantu menjawab. Oke, begitu Pak Kawit. Kemungkinan besar bisa. Sangat mudah untuk diunduh ya Bu ya, sangat mudah nggih ini nggih. Iya, terima kasih Bu Andriani yang sudah membantu. Nggih. Ya, sangat senang ya fotonya mereka, nggih. Foto mereka bisa tampil gitu, kayak komik-komik gitu ya. Nggih. Iya. Nggih, mungkin ya. Nggih, terima kasih Bu Andriani. Bu Andriani jika bisa membantu lagi nih Bu Andriani, ada pertanyaan dari Pak Heri tadi. Dalam penggunaan perlu persiapan alur sehingga ini mungkin testimoni juga kali ya. Dalam penggunaan perlu persiapan alur sehingga lebih bisa terbaca maknanya. Jadi kayak alur yang berupa storyline. Terima kasih. Nggih Pak Heri. Ya, sebaiknya karena ini komika pembelajaran, jika akan memaparkan suatu cerita, jadi ada persiapan alur terlebih dahulu ya. Jadi antara gambar satu dengan gambar yang lainnya itu bisa seperti kita baca komik lah. Jadi bermakna ceritanya. Terima kasih Pak Heri atas testimoninya. Bu Andriani, halo Bu.
Nggih, ini ada pertanyaan lagi jika bisa membantu Bu. Dari Pak Kawet lagi. Tadi mengucapkan terima kasih sudah dijawab pertanyaan yang sebelumnya. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah hasilnya bisa berupa PDF atau atau hanya JPEG? Oh, ngaten. Oke, jadi bisa ya Bu ya, kemungkinan nggih. Bu Andriani masih tetap di sana nggih? Ini ada dari Bu Endang. Bu Endang, mau bertanya langsung nggih? Monggo, saya persilahkan. Audionya bisa di-on-kan Bu Endang. Jika ingin bertanya. Nggih. Nggih, monggo Bu. Nggih, selamat siang Ibu Endang. Nggih. Agak putus-putus ya Bu? Agak putus-putus. Nggih. Nggak apa-apa Bu, dicoba dulu nggih. Nggih. Kalau tadi dari penjelasannya Bu Andriani, mohon maaf ini Pak Krisnanya belum bisa dihubungi. Kalau dari Bu Andriani tadi menjawabnya bisa JPEG, bisa PDF juga. Begitu nggih Bu Andriani nggih? Nggih. Ya Bu, jadi JPEG bisa, PDF juga bisa. Ngaten. Nggih. Ada lagi Bu Endang? Nggih. Nggih, terima kasih Bu Endang. Nggih. Ya, saya mengundang lagi untuk Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Ini sepertinya memang Pak Krisna kehabisan baterai ini sepertinya. Enggak, ini kami tidak bisa menghubungi lewat WA juga. Sepertinya HP-nya beliau ini mati. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya. Di sini kebetulan kami ada pakar yang lainnya, Bu Andriani, yang kemarin sudah memaparkan Bella de Koppel yang part 1. Bisa bertanya dengan beliau langsung, Bu Andriani. Monggo Bapak Ibu. Mungkin langsung pengen praktek sih ya, langsung ya. Sudah nggak sabar, saya juga sudah nggak sabar ini pengen praktek. Saya belum pernah mempraktekkan ini. Jadi kemarin pas melihat presentasi dari Bu Andriani, kemudian dari Pak Krisna ini, terus saya sangat tertarik nih Bunda, pengen mencoba deh besok, tapi biar tidak bosen ini DDR-nya Bu. Oh nggih, ngaten nggih. Oke, iya, pokoknya intinya sangat menyenangkan ya Bu ya. Bu, ini satu lagi Bu. Ini Bu Andriani seru kalau share screen penggunaan Komika. Iya Pak Kawet tadi sebenarnya sudah ada share prakteknya bagaimana oleh Pak Krisna. Ini kebetulan Bu Andriani tidak bisa share konten karena beliau bukan presenter pada siang hari ini, jadi tidak bisa share bagaimana menggunakan Komika Pak Kawet, mohon maaf. Mungkin bisa kami share PPT-nya ya Pak, jadi bisa nanti belajar dari awal bagaimana. Ngaten, mohon maaf. Oke. Ini masih ada satu lagi, masih ada 1 menit Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Sudah tidak ada ya Bapak Ibu, nggih? Nggih. Ya, baik Bapak Ibu, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 14 tepat dan sesuai jadwal, mohon maaf sekali saya harus menutup sesi acara inti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Krisna Aji Wibowo SPD yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua, meskipun tadi ada kendala koneksi, tapi materinya sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru yang dituntut harus selalu inovatif dan kreatif, dan bagaimana caranya anak tetap senang belajar dari rumah. Demikian acara inti seminar pada hari ini Bapak Ibu. Apabila dalam saya memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dengan tulus saya mohon maaf. Jalannya acara akan dipandu kembali oleh host kita Bapak Slamet Widiantoro SPD. Terima kasih. Monggo Pak Widi.